Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haula Diva Adia dengan NIM C24012-41083. Nah, di sini aku akan mereview sedikit materi yang aku dapatkan pada praktikum minggu kelima ini, yaitu tentang analisis makanan ikan. Nah, apa sih makanan ikan itu? Makanan ikan adalah organisme bahan maupun zat yang dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Lalu kebiasaan makan ikan atau binding habit adalah tingkah laku ikan saat mengambil dan mencari makanan. Nah, dalam analisis makanan ikan itu dilakukan dengan pengamatan isi usus usus ikan tersebut. Nah, terus jenis makanan ikan itu ada dua, yaitu ada jenis ikan yang aktif makan selama 24 jam atau bisa disebut juga feeding periodicity, dan ada pula yang hanya aktif makan pada waktu tertentu saja. Nah, tipe makanan itu umumnya ditemukan adalah plankton, nektos, bentos, atau tetrius. Lalu apa namanya? Berdasarkan jenis kelompok makanannya, ikan itu dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu ada herbivora, carnivora, dan omnivora. Nah, tujuan dalam mempelajari kebiasaan makan ini adalah untuk mengetahui kualitas dan kuantitas makanan yang dimakan ikan sehingga dapat menentukan nilai gizi alamiah ikan di samping melihat hubungan ekologis dan tropik level dalam urutan makanan ikan itu. Ada makanan utama ada urutan makanan ikan, yaitu ada makanan utama, makanan pelengkap, dan makanan tambahan. Dan ada makanan pengganti. Nah, makanan utama itu yaitu makanan yang dimanfaatkan dalam jumlah yang besar. Lalu makanan pelengkap merupakan makanan yang ditemukan dalam pencernaan dalam jumlah yang sedikit, sedangkan makanan tambahan yaitu jenis tambahan yang sangat sedikit. Dan terakhir ada makanan pengganti, merupakan makanan yang dikonsumsi jika makanan utama tidak ada. Kemudian struktur alam pencernaannya berperan dalam adaptasi makanan ikan, yaitu ada mulut, gigi, tapis isang, dan terakhir ada usus. Adapun alat tambahan digunakan pada praktikum kali ini, yaitu ada mikroskop, timbangan digital, tisu, handphone untuk dokumentasi, cairan petri, pipet tetes, dan alat bedah. Kemudian Aquades, sampel usus dan lambung, kaca peparat. Dan yang terakhir ada cover glass. Nah, untuk prosedur kerja yang pada praktikum kali ini, yaitu pertama-tama kita akan menghitung bobot lambung ikannya. Lalu bobot ikannya. Lalu langkah kedua yaitu kita hitung bobot lambung beserta ususnya. Lalu untuk langkah yang ketiga, kita keringkan isi lambung ikannya dulu dengan tisu. Dan untuk langkah yang keempat yaitu kita hitung bobot lambung dan kita lakukan pengenceran yang gimana kita tambahkan Aquades 1:4 dengan bobot isi lambung. Nah, total saja itu kita lakukan pengenceran di beruk-beruk sampai keluar isi lambungnya gitu, misalnya kayak ikan atau gimana. Dan habis itu selanjutnya kita bisa kita pipet dari hasil buyarnya itu menggunakan pipet tetes dan diletakkan di kaca peparat yang kemudian bisa kita amati menggunakan mikroskop, yaitu dengan 3 ulangan dan 5 lampu padang pada setiap selama 3 kali. Dan tidak lupa untuk kita dokumentasikan. Tentunya untuk kemudian langkah selanjutnya bisa kita identifikasi dengan menggunakan buku identifikasi atau bisa menggunakan Google Drive juga. Nah, setelah itu kita bisa catat hasil yang dapatkan. Mungkin tahap saja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.